Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, janji itu ketika ditepati indah sekali. Ada banyak orang yang berbahagia, ada banyak orang yang bersuka cita ketika janji yang diucapkan kepadanya ditepati. Anak muda bersuka cita berbahagia ketika kekasih hatinya mewujudkan janjinya menikahinya. Tetapi di sisi lain, janji itu pahit ketika janji itu diingkari. Ada banyak orang yang kecewa, ada banyak orang yang sakit hati ketika janji yang disampaikan kepadanya diingkari. Nah, melalui kesempatan ini, mari kita belajar tentang janji. Janji yang dimaksud adalah janji dari Allah kepada umatnya. Belajar dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Di sini Allah menjanjikan Immanuel. Nah, apa Immanuel itu? Siapa Immanuel itu? Mengapa Allah menjanjikan Immanuel? Dan bagaimana relevansinya dengan kita? Mari kita mendalami Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Kristus, hikmat Allah, jernihkanlah dan cerahkanlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita belajar dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Saudara, tema khotbah kali ini, janji kedatangan Sang Immanuel. Tema ini diangkat karena kita saat ini sedang berada di Minggu Advent yang kedua. Kita sedang berbenah diri menyambut Natal Yesus Kristus. Di mana-mana mulai terlihat kesibukan. Di gereja, pohon Natal dipajang dan aksesoris lainnya menghiasi dinding gereja. Di rumah, tembok, dan pagar rumah mulai dicat. Para ibu tidak mau ketinggalan. Mereka mulai memperhitungkan dan mempertimbangkan apa yang harus dibelanja di sepanjang bulan Desember ini. Pendekatan di mana-mana orang sedang bersiap diri menyambut Natal Yesus Kristus. Saudara, semua itu tidak jadi masalah. Keindahan memang harus kita hadirkan di dalam kehidupan ini. Tetapi jangan kita lupakan, ada hal lain juga yang harus kita persiapkan, yaitu hati kita. Saudara, dalam alur berpikir ini, sekarang mari kita belajar dari Yesaya pasal 7, ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Di dalam kitab Yesaya ini,
kita menemukan ada janji Tuhan tentang kedatangan Sang Immanuel. Janji itu dapat kita baca di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan sendirilah yang memberikan pertanda kepadamu. Itu adalah janji Tuhan di sini. Pertandanya adalah ada seorang perempuan muda mengandung, melahirkan anak laki-laki, dan anak itu dinamakan Immanuel. Jadi Immanuel itu bukan perempuan. Dia anak laki-laki, lahir dari seorang perempuan muda. Itu pertanda yang diberikan Tuhan. Kedatangan Sang Immanuel itu adalah sebuah kepastian, dan tandanya adalah ada seorang perempuan muda yang melahirkan anak laki-laki dan dia dinamakan Immanuel. Saudara, Immanuel adalah sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Artinya Allah bersama kita atau Allah beserta kita. Sebab kata Immanuel itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata Immanu dan El. Immanu artinya bersama kita. El artinya Allah. Jadi secara harfiah, Immanuel artinya Allah bersama kita atau Allah beserta kita. Nah, dari penjelasan pengertian Immanuel secara harfiah ini, kita mendapatkan dua makna yang terkandung di dalamnya. Ada dua makna yang terkandung di dalam kata Immanuel. Dan saya berharap kita sebagai orang Kristen harus memahami tentang hal ini. Sehingga perilaku kita, kehidupan kita, benar-benar mencerminkan orang yang sungguh-sungguh mengimani kedatangan Immanuel. Mengimani Immanuel itu ada di dalam kehidupannya. Nah, apa makna dari kata Immanuel itu? Saya mencatat dua hal penting. Yang pertama, dengan kata Immanuel, kita mendapatkan sebuah penegasan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allah yang kita sembah itu tidak jauh di seberang sana. Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dia dekat dengan kita. Yang kedua, makna yang kedua, Immanuel itu bermakna Allah itu peduli dengan manusia ciptaannya. Dia datang menjumpai manusia ciptaannya. Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Itulah dua makna dari kata Immanuel. Jadi siapapun yang menyebut Immanuel, dia harus mengingat tentang dua hal itu. Bahwa Allah yang kita sembah tidak jauh di seberang sana. Allah yang kita sembah ada bersama-sama dengan kita. Dia dekat dengan kita. Dan yang kedua, Allah yang dekat dengan kita itu adalah Allah yang maha peduli. Allah yang maha mendengar. Allah yang tahu keluh kesah kita. Allah yang memahami benar apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dia pasti bertindak menyelamatkan kita. Itulah Immanuel, saudara sekalian. Dan karena itu ada banyak orang tua yang senang memberi nama anaknya Immanuel. Dan ada banyak umat memberi nama gerejanya Immanuel. Dan ada banyak juga toko buku diberi nama Immanuel. Mengapa? Karena pengertian dari kata Immanuel itu sungguh luar biasa. Sungguh indah. Allah digambarkan sebagai Allah yang dekat dengan kita. Sehingga kapan saja kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah itu dekat dengan kita. Allah itu peduli dengan kita. Seberat apapun pergumulan kita. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Allah itu peduli dengan kita. Itulah pengertian terdalam, makna terdalam dari kata Immanuel. Nah, kalau Allah itu dekat dengan kita,
Apakah kita telah meluangkan waktu bercerita dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, curhat kepada Allah? Apakah kita sudah melakukan semuanya itu? Jika kita melihat realitas kehidupan manusia dewasa ini, ada banyak orang Kristen tidak lagi mau curhat kepada Allah. Dia lebih banyak curhat melalui media sosial. Bayangkan saudara sekalian, masalah utang saja itu curhatnya ke media sosial. Nah, hal yang semacam ini bukan tidak mungkin merusak relasi kita dengan sesama. Karena orang yang namanya disebutkan di depan publik, dibaca oleh banyak orang bahwa dia berutang karena kita telah mencantumkan namanya, orang itu pasti akan malu. Dan karena malu, dia sakit hati dan kecewa, dan bukan tidak mungkin dia dendam kepada kita. Kalau relasi antar sesama sudah seperti ini adalah relasi yang sangat buruk, dan itu membahayakan diri kita. Kalau Allah itu dekat dengan kita, sebesar apapun masalahmu, sehebat apapun pergumulanmu, curhatlah kepada Allah. Karena Dia dekat dengan kita. Perhatikanlah kesaksian Raja Daud di dalam Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini kalimat yang indah saudara sekalian, yang dicatat di dalam Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi tidak ada jeda, setiap waktu. Yang namanya percaya itu setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ini adalah pengajaran Kristen. Pengajaran yang diberikan kepada kita. Bahwa kalau mau curhat, curhatlah kepada Allah. Jadi jika selama ini engkau telah melakukan tindakan curhat di media sosial, stop, berhentilah, dan belajarlah untuk mempercayai Allah. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Mengapa? Perhatikan Mazmur 62 ayat 9. Allah ialah tempat perlindungan kita. Luar biasa saudara sekalian. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Karena Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau Allah tempat perlindungan kita, nyamanlah kehidupan kita. Selamatlah kita. Dan kita benar-benar terlindung di bawah kemahakuasaan Allah. Itulah makna terdalam dari kata Immanuel. Allah itu dekat dengan kita, maka kita harus curhat kepadanya. Lebih sering berkomunikasi dengannya. Lebih sering membangun kehidupan berdoa. Berdoa di dalam namanya. Makna lain dari kata Immanuel adalah Allah itu peduli dengan kita. Nah, kalau Allah itu peduli dengan kita, pertanyaan evaluatif bagi kita sekarang adalah, apakah kita juga bertumbuh sebagai pribadi yang peduli? Peduli dengan sesama, mau berbagi dengan sesama, mengasihi sesama. Apakah kita bertumbuh sebagai pribadi yang peduli? Peduli pada persekutuan ibadah, selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, Allah menjanjikan Immanuel. Pertanyaan bagi kita, mengapa Allah menjanjikan Immanuel? Pernahkah itu melintas dalam pikiranmu? Mengapa Allah menjanjikan Immanuel? Mengapa? Apa sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan umat Allah di zaman Raja Ahaz, di zaman Nabi Yesaya, sehingga Allah menjanjikan Immanuel? Saudara, mari kita temukan jawabannya di dalam kitab Yesaya pasal 7. Ada 3 hal yang sangat substansial yang mendorong Allah menjanjikan Immanuel. Yang pertama, perhatikan Yesaya pasal 7 ayat 1.
Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 1. Di sini kita membaca ternyata pada zaman itu ada perang saudara antara kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara dengan rajanya Pekah bin Remalia dibantu oleh Resin, Raja Aram, memerangi kerajaan Israel Selatan. Jadi di saat Yesaya menyampaikan firman Allah bahwa akan datang Sang Immanuel, kondisi umat pada waktu itu di tanah Yehuda sedang menghadapi perang saudara. Yang kedua, perhatikan Yesaya 7 ayat 2. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 2 kita membaca, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Luar biasa saudara sekalian, ketakutan ini digambarkan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berarti memang takut betul Ahaz dan rakyatnya. Mengapa mereka takut? Karena ada dua kekuatan besar yang akan menghancurkan mereka. Yang pertama, Pekah bin Remalia, Raja Israel. Yang kedua, Resin, Raja Aram dengan pasukannya. Kedua raja ini mau menyerang kerajaan Israel Selatan di bawah kepemimpinan Ahaz. Karena itu Ahaz dan rakyatnya ketakutan. 1 lawan 2. Israel Selatan melawan Israel Utara dan dibantu oleh Raja Resin dari kerajaan Aram. Karena realitas kehidupan yang seperti inilah, maka Ahaz dan rakyatnya ketakutan. Yang ketiga, baik Pekah, Raja Kerajaan Israel Utara, maupun Ahaz, Raja Kerajaan Israel Selatan, keduanya adalah penyembah berhala. Keduanya dalam kesaksian 2 Raja-Raja pasal 16 dan 17. Keduanya adalah raja yang berlaku jahat di hadapan Tuhan. Jahat sekali dua raja ini. Jahat sekali, apalagi Ahaz. Ahaz ini sampai mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran. Anaknya sendiri dikorbankan kepada berhala. Nah, pada waktu itu, praktek penyembahan anak dikorbankan kepada berhala itu ada dalam penyembahan terhadap dewa Molok, dewa sembahan Bani Amon yang juga disembah oleh bangsa Kanaan yang menduduki tanah Kanaan yang kemudian direbut oleh bangsa Israel. Nah, Ahaz melakukan kejahatan itu. Anak sendiri dikorbankan oleh Ahaz. Jika engkau punya anak yang engkau kasihi, anak yang engkau sayangi, apakah engkau mau mengorbankan anak itu kepada berhala? Tidak mungkin, saudara sekalian. Sesuatu yang kita sayangi dikorbankan kepada berhala. Tetapi Raja Ahaz melakukan itu. Itu berarti bagi Ahaz, berhala itu menduduki posisi yang sangat penting di dalam kehidupannya. Dan ketika Israel dalam keadaan terpuruk seperti itu, memiliki raja yang seperti itu, datanglah Tuhan melalui Nabi Yesaya dan menjanjikan Sang Immanuel. Dari sini kita mengerti ada 3 hal, ada 3 kondisi yang terjadi ketika Allah menjanjikan Sang Immanuel. Yang pertama, ada perang saudara. Tidak ada damai waktu itu. Karena ada perang saudara. Israel Utara melawan Israel Selatan. Yang kedua, ada ketakutan di hati umat yang berada di kota Yerusalem di bawah kepemimpinan Raja Ahaz. Raja Ahaz sendiri ketakutan menghadapi peperangan dengan kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram di bawah kepemimpinan Resin. Yang ketiga, terjadi kejahatan yang luar biasa. 2 raja di Israel, Raja Israel Utara maupun Israel Selatan, melakukan kejahatan yang luar biasa, yaitu menyembah berhala. Bahkan anak yang sangat dikasihi dikorbankan kepada berhala. Inilah 3 kondisi ketika Allah menjanjikan Sang Immanuel
disampaikan kepada umat Allah melalui Nabi Yesaya. Teks bacaan kita saat ini dibagi dalam dua pokok pikiran. Yang pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-13 itu berisi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya meminta kepada Raja Ahaz agar meminta pertanda dari Tuhan. Tetapi apa jawab Ahaz? Perhatikan ayat 12. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kelihatannya Ahaz ini orang yang baik. Orang yang memahami tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Ini Raja Ahaz. Ahaz diminta untuk meminta pertanda, satu pertanda. Tetapi Ahaz menolak. Dia bilang dia tidak mau mencobai Tuhan. Ahaz kelihatan saleh saudara sekalian, tetapi munafik. Ya, ini gaya hidup Ahaz. Yang sebenarnya Ahaz ini adalah pelaku kejahatan. Dia penyembah berhala. Ya, dia mempercayai Tuhan, tapi di sisi lain dia menyembah berhala. Jadi Ahaz ini mendua hati. Nah, ketika utusan Tuhan Yesaya datang kepadanya, meminta agar dia meminta pertanda, dia berdiplomasi. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kalimat yang saleh, tapi kelakuannya jahat sekali. Karena itu, Yesaya mengecam Ahaz. Perhatikan ayat 13. Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Melelahkan orang, saudara sekalian. Mengapa? Karena Raja Ahaz mengajar melalui kehidupannya menyembah Tuhan, tetapi di sisi lain dia menyembah berhala, yaitu dewa Molok, dewa sembahan Bani Amon dan orang Kanaan. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Dua yang dilelahkan, yaitu umat Tuhan dan Allah. Mengapa sampai disebut di sini kamu melelahkan Allahku? Mengapa? Karena Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Berkali-kali dia menyatakan kasih-Nya, mengutus para nabi untuk memberikan peringatan, untuk menyampaikan kabar keselamatan. Tetapi Ahaz tidak peduli dengan semuanya itu. Dia tenggelam dalam penyembahan berhala. Dan karena itu, Nabi Yesaya mengecamnya. Pokok pikiran yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Di sini Tuhan menjanjikan Sang Immanuel. Dan digambarkan seperti apa Immanuel itu. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga memberikan peringatan keras bahwa dia akan menghukum Ahaz dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Nah, tentang Immanuel dalam ayat 14 disampaikan di sini bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan dinamakan Immanuel. Nah, seperti apa Immanuel itu? Perhatikan ayat 15. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Jadi Immanuel itu digambarkan ayat 15 adalah orang yang sederhana, orang yang tampil apa adanya. Karena dadi ini adalah susu yang dikentalkan. Dan pada zaman itu, susu yang dikentalkan itu adalah makanan yang lazim mereka makan bersama dengan madu. Kemudian ayat 16 dan 17, di sini dijelaskan bahwa sebelum semuanya itu terjadi, sebelum Immanuel itu datang, ada hukuman yang akan menimpa kerajaan Yehuda, di mana mereka akan mengalami kemalangan hidup. Dan ayat-ayat selanjutnya, ayat 18 sampai ayat yang ke-25, menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Karena kekerasan hati Ahaz, karena perbuatan jahat Ahaz dan orang-orang yang dipimpinnya, pada akhirnya Tuhan pada satu sisi berkasih karunia
memberikan Immanuel. Tapi pada sisi yang lain, Tuhan menghukum Ahaz dan orang-orang yang dipimpinnya yang menyembah berhala. Jadi pada satu sisi Tuhan berkasih karunia, tapi pada sisi yang lain Tuhan mendisiplinkan umat yang keras kepala, umat yang memberontak melawannya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Ketika Allah berkasih karunia dan kita menyia-nyiakan kasih karunia itu, maka Allah akan mendisiplinkan kita agar kita kembali tahu menghargai kasih karunia Allah dan kembali ke jalan yang benar. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, siapakah Immanuel ini sebenarnya? Nabi Yesaya menubuatkan tentang Immanuel. Tetapi siapa sebenarnya Immanuel? Nabi sendiri belum mengenalnya. Nubuat Nabi Yesaya ini digenapi di zaman Perjanjian Baru. Dan itu dapat kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh malaikat. Malaikat yang menjumpai Yusuf di dalam mimpi ketika Yusuf berencana menceraikan Maria. Malaikat menjumpai dia dan mengucapkan kalimat ini. Jadi, nubuat Nabi Yesaya tentang Immanuel itu digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesuslah Sang Immanuel. Karena Yesus adalah Sang Immanuel, itu berarti Yesus adalah Allah bersama kita, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Mengapa? Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu Yesus. Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, dan itulah Immanuel. Sampai di sini jelas bagi kita siapa sebenarnya Immanuel. Ternyata Sang Immanuel adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus adalah Sang Immanuel, itu berarti Yesus itu dekat dengan kita. Yesus itu peduli dengan kita. Dan kepedulian Yesus yang tertinggi adalah menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Nyawanya dia korbankan demi menebus kita dari dosa-dosa kita. Yesus telah mengikhlaskan dirinya menjadi korban penghapus dosa. Dialah Sang Immanuel sejati. Allah yang dekat dengan kita, Allah yang peduli dengan kita. Kalau Allah kita dekat dengan kita, maka kita dipanggil oleh Allah untuk dekat dengan semua orang. Kalau Allah itu peduli dengan kita, maka Tuhan memanggil kita untuk peduli dengan semua orang. Dari uraian teks firman Tuhan saat ini, apa pelajaran yang dapat kita petik dari dalamnya? Yang pertama, Sang Immanuel itu telah datang. Dan kedatangannya itu selalu kita peringati pada tanggal 25 Desember. Itu adalah peringatan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Kita orang Kristen di seluruh dunia memperingati peristiwa kelahiran itu. Yesus yang lahir di kandang Bethlehem, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dialah firman yang telah menjadi manusia. Saudara, kita sekarang berada di minggu Advent yang kedua. Kata Advent diturunkan dari sebuah kata dalam bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan. Di masa raya Advent kita menantikan peringatan kelahiran Yesus, kita menantikan Natal Yesus Kristus. Tapi di sisi lain, dan ini yang paling fundamental, di masa raya Advent, kita sedang menantikan kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Jadi di masa raya Advent, kita sesungguhnya dimotivasi untuk berbenah diri. Agar ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaannya, kita sudah siap
menyambut kedatangannya kembali. Yang kedua, Sang Immanuel dijanjikan ketika terjadi perang saudara di Israel. Itu berarti Sang Immanuel dijanjikan untuk membawa damai, bukan kekacauan. Nah, ini adalah pesan yang sangat berharga bagi kita. Engkau di masa raya Advent ini dimotivasi untuk menjadi pribadi pembawa damai bagi sesama dan bukan kekacauan. Itu berarti sebelum engkau duduk beribadah dalam perayaan Natal Yesus Kristus, segala macam kebencian, segala macam kepahitan, segala macam perseteruan, segala macam dendam, stop. Akhiri semuanya itu. Sebelum engkau beribadah dalam gereja, memperingati peristiwa kedatangan Sang Immanuel di kandang Bethlehem 2000 tahun yang silam. Jadi firman Tuhan ini memotivasi kita bertumbuh sebagai pribadi pembawa damai. Yang ketiga, jadilah pembawa sukacita bagi sesama dan bukan ketakutan, bukan teror, bukan berita kematian. Jika engkau bermedia sosial, jadikanlah media sosial itu sebagai media pembawa sukacita, bukan teror, bukan berita kematian, bukan sesuatu yang membawa ketakutan. Bapak Presiden kita telah mengingatkan kita bahwa tahun 2023 perekonomian dunia mengalami kesulitan. Kita akan memasuki masa yang sulit. Nah, mendapatkan informasi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ingat, kehadiran kita adalah membawa sukacita. Memberi semangat kepada siapapun agar jangan takut menjalani kehidupan. Karena ada bersama dengan kita Sang Immanuel. Allah bersama kita. Allah beserta kita. Jadi segala berita yang menakutkan, olahlah berita itu menjadi sebuah berita yang membawa harapan, yang membawa sukacita, yang membuat orang bersemangat menjalani kehidupan. Yang keempat, percayalah sepenuh hati kepada Tuhan. Jangan ada berhala dalam kehidupanmu. Di zaman dulu, yang disebut berhala itu adalah sesuatu yang disembah. Entah itu matahari, entah itu patung, entah itu batu, entah itu pohon. Itu disembah, itu disebut berhala. Nah, di era sekarang ini, yang disebut berhala adalah sesuatu yang menarik perhatian kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, atau hubungan kita dengan Tuhan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu dapat kita katakan jabatan, posisi, kedudukan, pangkat, usaha, pekerjaan, ya, semuanya itu, jika itu membuat kita terhalang hubungan kita dengan Tuhan, itu dapat disebut berhala. Jangan ada berhala dalam kehidupanmu. Kehadiran Yesus sebagai Sang Immanuel sesungguhnya merupakan kasih karunia Allah. Kehadiran Yesus membawa sukacita bagi banyak orang. Mengapa? Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya beralih dari maut ke dalam hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus Sang Immanuel. Nah, saudara sekalian, sampai di sini jelas bagi kita, Yesuslah Sang Immanuel yang dijanjikan itu. Kehadirannya membawa sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan bagi semua orang. Percayalah kepadanya dan jangan pernah melepaskan kepercayaan kepadanya. Berimanlah sungguh-sungguh, sebab ketika engkau beriman sungguh-sungguh, mempercayakan hidupmu kepadanya, jaminan Tuhan, engkau tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Itu disaksikan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-24. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh menyambut
dan menerima Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia pasti akan diberkati dan mewarisi hidup yang kekal, rumah Bapa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di masa raya Advent ini, mari kita berbenah diri, bertumbuh sebagai pribadi pembawa damai, bertumbuh sebagai pribadi pembawa sukacita, bertumbuh sebagai pribadi pembawa keselamatan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin.